aja gitu. Cuma ya makanya ini dia gitu jalan satu-satunya gitu. Saya harus bergerak gitu. Saya harus maju gitu dan harus tetap jalanin proses hukum ini gitu. Karena buat saya kalau enggak semakin lama mungkin akan semakin parah gitu. Apalagi kan saya juga mikirin masa depannya Bilqis gitu, kedepannya akan seperti apa gitu. Jadi ya saya memang harus ngelakuin ini dari sekarang. Hari ini kami bersama dengan Ayu datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan ya atas dugaan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh akun dan juga pemilik akun secara konsisten bertahun-tahun kepada Ayu, Bilqis dan keluarganya ya. Jadi setelah mengalami suatu proses konsultasi dengan pihak kepolisian yang menerima laporan kami dan menerima kedatangan kami, hari ini laporan kami sudah dapat diterima untuk ditindaklanjuti dan diproses lebih jauh. Maka tentu pilihan kita adalah melaporkan kepada instansi yang berwenang. Buat saya ini udah dari tahun 2017 gitu ya, udah lama banget gitu. Semakin kesini kayaknya nggak bisa dibiarin gitu, apalagi udah menyangkut soal anak kan gitu. Saya juga wajib untuk membela Bilqis sampai kapanpun gitu. Jadi apapun juga pasti saya akan lakuin. Hari ini kita khusus melaporkan satu akun ya yang kita tahu itu Gundi Empang ya. Itu yang menjadi laporan yang kita laporkan hari ini hanya satu. Mungkin ada akun-akun lain, tapi hari ini memang kami mengambil kesempatan secara khusus untuk melaporkan akun tersebut karena akun ini sudah hampir bertahun-tahun ya konsisten ya. Bahkan kalau kita teliti tadi Ayu ngomong bahwa itu sudah mulai ada sejak tahun 2017 ya. Hanya saja mungkin Ayu bertahan terus lama-lama ya tidak tahan juga, apalagi kemudian fans-fansnya Ayu juga selalu memberikan dorongan kepada Ayu untuk memberikan perlawanan, jangan mau dihina seenaknya saja oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Luka yang disebabkan oleh masalah psikis itu akan lebih berat, lebih dalam dan lebih serius dibandingkan luka fisik ya. Meskipun luka psikis itu tidak terlihat. Jadi karena luka psikis itu tidak terlihat, kita merasa itu hal yang biasa saja ya, menghina orang lain, membuli orang lain tanpa kita mengetahui bahwa dampak yang diberikan itu justru lebih besar efeknya daripada luka fisik. Apalagi yang kemudian dibully itu adalah anak yang masih di bawah umur ya, masih 7 tahun. Karena apapun yang dilakukan oleh seorang anak itu seharusnya adalah lucu dan itu natural. Jadi kalau misalnya kemudian ada orang-orang yang mengkait-kaitkan dengan tingkah laku anak yang lucu itu ke hal-hal yang tidak patut secara hukum dan bertentangan dengan kepatuhan umum, ini harus menjadi perhatian bagi kita bersama agar kita jangan memberikan support, memberikan dukungan kepada orang-orang yang seharusnya tidak melakukan hal yang seperti itu.
orang tua siapa sih yang pengen anaknya disakitin Iya, gitu. iya. Sama gitu halnya dengan ayah ibu ke saya gitu. Mereka sakit hati saya diginiin. Begitupun saya punya anak gitu. Saya juga bisa merasakan apa yang orang tua saya rasakan gitu. Ketika anak saya diperlakukan seperti ini, saya pun akan maju gitu. Sama halnya dengan ayah sama ibu. Jadi mereka support apa yang saya lakuin sekarang. Terkait dengan masalah adanya permintaan maaf, ya itu juga menjadi persoalan yang sering dimunculkan bahwa si pemilik akun sudah minta maaf kan begitu ya. Apa sikapnya kita ketika pemilik akun meminta maaf? Sikapnya kita tentu adalah sebagai manusia kita harus saling memaafkan ya Ayu ya. Ayu juga dengan keluarga sudah memaafkan ya. Itu dari sisi kita sesama manusia. Tapi kan tidak bisa setiap perbuatan yang melawan hukum itu kita selesaikan dengan perkataan maaf. Karena efek yang ditimbulkan dari ucapan-ucapannya dia dalam akunnya itu sudah menyakiti, sudah menciderai, sudah ada goresan dalam batinnya Ayu. Yang mungkin efeknya membuat Ayu jadi malas lihat komen, malas lihat IG, malas lihat media sosial. Iya, lebih hati-hati aja lah dalam berkomentar gitu. Maksudnya ya ini kan apa ya, jangan sampai merugikan diri kalian juga gitu. Boleh berkomentar tapi gunakan bahasa yang baik gitu. Jangan jadi cacian, makian gitu dengan seenak-enaknya berkomentar gitu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.